Ukasyah bin Mihsan. Semua bermula setelah surat An-Nasr diturunkan. Surat ini menandai wafat Rasulullah dalam waktu yang tidak lama lagi. Demikian penafsiran sahabat Ibnu Abbas, pakar tafsir di era sahabat. Tentang surat An-Nasr ini, Jabir bin Abdillah dan Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa setelah surat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Jibril, jiwaku sudah terasa lelah." Jibril mengatakan, "Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, dan pasti Tuhanmu akan memberikan sesuatu kepadamu dan kamu merasa ridho." Rasulullah lantas memerintahkan Bilal agar memanggil orang-orang untuk melaksanakan berkumpul di masjid. Kaum muslim segera berdatangan ke Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar. Dari atas mimbar beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan khutbah yang membuat hati bergetar dan air mata berderai tangis. "Wahai manusia, nabi model apa aku ini bagi kalian?" Para sahabat menjawab, "Semoga Allah memberikan balasan kebaikan sebab kenabianmu. Engkau bagai ayah yang penyayang, saudara bijak, dan baik hati. Engkau telah menyampaikan risalah Allah, dan engkau telah mengajak ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan dengan tutur kata yang santun. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih besar dari balasan yang diterima oleh nabi lainnya." Nabi berkata, "Wahai kaum muslim, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu." Tidak seorang pun berdiri. Rasulullah lantas mengulangi lagi ucapannya itu, dan tidak seorang pun yang berdiri. Rasulullah mengulangi kata-kata itu untuk ketiga kalinya. "Wahai kaum muslim, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu sebelum aku dibalas pada hari kiamat nanti." Tiba-tiba ada seorang kakek berdiri. Kakek itu melangkah melewati barisan jamaah hingga ia sampai di hadapan Rasulullah. Kakek itu bernama Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah lantas berkata, "Demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan maju." "Ya Rasul, dulu aku pernah bersamamu dalam satu perang. Setelah perang selesai dan kita mendapatkan kemenangan, kita segera pulang. Untaku dan untamu berjalan sejajar. Aku turun dari unta mendekatimu karena aku ingin mencium pahamu. Namun, tiba-tiba engkau mengangkat pecut dan pecut itu mengenai perutku. Aku tidak tahu apakah kejadian itu engkau sengaja atau engkau ingin memecut unta." Rasulullah langsung berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan memecutmu dengan sengaja. Wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan ambilkan pecut yang tergantung." Bilal langsung berangkat menuju rumah Fatimah. Tangan Bilal menepuk kepala sambil berteriak histeris, "Luar biasa. Ini utusan Allah meminta dirinya untuk dikisos atau dibalas."
Sampai di rumah Fatimah, Bilal mengetuk pintu dan berkata, "Wahai putri Rasulullah, ambilkan pecut yang tergantung itu, serahkan kepadaku." Fatimah bertanya, "Wahai Bilal, apa yang akan dilakukan ayahku dengan pecut ini? Bukan hari ini adalah hari haji, bukan hari perang kan?" Bilal menjawab, "Wahai Fatimah, kamu pasti tahu akhlak ayahmu. Beliau menitipkan satu agama. Beliau akan meninggalkan dunia ini. Dan beliau memberikan kesempatan kepada siapapun untuk membalas kisos kesalahannya." Fatimah lantas berkata, "Wahai Bilal, siapa orang yang tega menuntut balas kisos dari Rasulullah? Katakanlah kepada Hasan dan Husain agar keduanya saja yang menerima pembalasan itu sebagai pengganti Rasulullah. Minta orang itu membalas atau melakukan kisos kepada Hasan dan Husain dan jangan membalas kepada Rasulullah." Bilal pun kembali ke masjid dan menyerahkan pecut itu kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyerahkan pecut itu kepada Ukasyah. Abu Bakar dan Umar segera berdiri dan berkata kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, balaslah kepada kami berdua. Kami ada di hadapanmu. Jangan engkau balas Rasulullah." Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Diamlah kalian berdua, wahai Abu Bakar dan Umar. Allah tahu ketinggian derajat kalian berdua." Ali pun berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, sepanjang hidupku, aku selalu bersama Rasulullah. Sungguh aku tidak tega melihat Rasulullah dipecut. Ini badanku, balaslah, pecutlah aku 100 kali. Jangan kau balas Rasulullah." Rasulullah berkata, "Wahai Ali, duduklah. Allah tahu derajatmu dan niat baikmu." Selanjutnya Hasan dan Husain juga berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, engkau kan tahu bahwa kami adalah darah daging Rasulullah. Engkau membalas kepada kami sama dengan engkau membalas Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Duduklah buah hatiku, Allah tidak akan melupakan kemuliaan kalian." Rasulullah kemudian berkata kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, silahkan, pecutlah aku." "Wahai Rasulullah, ketika engkau memecut perutku, perutku dalam keadaan terbuka," kata Ukasyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyingkap pakaian hingga perutnya terbuka. Jamaah semakin histeris melihat pemandangan itu. Mereka menangis menjadi-jadi. Mereka menegur Ukasyah, "Apakah engkau betul-betul akan memecut Rasulullah, wahai Ukasyah?" Ukasyah lantas melihat perut Rasulullah dan dia tak kuasa menahan diri. Langsung dipeluknya tubuh Rasulullah dan menciumi perutnya. "Demi ayah dan ibuku, siapa orang yang tega melakukan pembalasan kepadamu, wahai Rasulullah?" ujar Ukasyah. Rasulullah berkata, "Lantas katakanlah, kau ingin membalas atau memaafkan aku?" Ukasyah, "Sungguh, aku telah memaafkanmu karena aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah pada hari kiamat." Rasulullah berkata, "Siapa yang ingin melihat temanku di surga nanti, lihatlah kakek ini." Kaum muslim langsung berdiri mengerubungi Ukasyah dan menciumi keningnya. Mereka berkata kepada Ukasyah, "Alangkah beruntungnya kamu, alangkah beruntungnya kamu. Kamu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi, berdampingan dengan Rasulullah di surga." Setelah peristiwa itu, Rasulullah jatuh sakit selama 18 hari. Tepat pada hari Senin, Rasulullah wafat
meninggalkan dunia yang fana ini. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul. Ia dijamin masuk surga, bahkan pasti berada di tempat paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah. Namun, beliau begitu hati-hatinya terhadap manusia. Ia tidak ingin meninggalkan dunia ini sementara masih ada orang yang sakit hati kepadanya. Beliau minta dikisos agar dirinya tidak dibalas di akhirat. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21.